Iya, saudara, baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini ya. Kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal 28. Kemarin juga saya melihat ada yang bertanya tentang Bu, ya itu Urim dan Tumim ya. Kemarin di Keluaran pasal 28 ayat 30 dikatakan tentang baju keimaman ya, jubah keimaman kemarin kita sudah baca. Keluaran 28 saya mau mengulangi karena saya tadi malam banyak pertanyaan tentang Urim dan Tumim. Ayat 30 dikatakan di sana, dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Jadi kemarin kita sudah membaca bahwa baju imam itu dibuat ya. Salah satunya kemarin kita sudah baca pakai batu permata, pakai berlian, pakai semua yang Tuhan tentukan. Lalu dikatakan Tuhan bilang harus ditaruh Urim dan Tumim. Kenapa? Karena imam itu harus menghadap raja dan harus bertanya tentang keputusan Tuhan terhadap bangsa Israel. Kalau mereka meminta pertanyaan, maka Harun harus masuk meminta pertanyaan pada Tuhan supaya Tuhan menyatakan apa yang Tuhan mau bagi bangsa itu lewat Urim dan Tumim. Nah, saudara, Urim dan Tumim itu merupakan satu alat bantu ya, dia seperti alat undi ya. Jadi dibuang undi mengetahui keputusan Tuhan itu apa. Jadi Urim dan Tumim itu digunakan oleh para imam ya, terutama imam besar pada zaman perjanjian lama. Ketika pertama kali Harun lah yang memakai itu, lalu kemudian disusul oleh imam-imam lainnya ya. Dan batu ini ada merupakan batu, saudara ya. Kalau kita lihat di sini itu adalah alat yang dipakai para imam besar dan itu berbentuk batu ya, untuk batu undi. Membedakannya adalah dua batu, yang satu berwarna putih, yang satu berwarna hitam. Ya, lalu nanti yang bisa dibedakan melalui warna maupun tulisan yang digoreskan di atasnya. Urim dan Tumim ini merupakan benda batu yang ceper begitu pipih, saudara ya. Satu sisi dari keduanya disebut Urim berwarna putih, yang asal katanya itu arar, diartikan sebagai terang. Sedangkan satu sisi lainnya disebut Tumim, berwarna hitam, dari kata tamam, artinya sempurna. Jadi dia berbentuk batu ceper tapi ada dua sisi ya. Jadi dua sisi, dia bukan dua benda tapi hanya satu benda, namun terdiri dari dua sisi. Yang sebelahnya itu berwarna putih, itu disebut Urim, lalu sebelahnya itu berwarna hitam ya, itu disebut Tumim, saudara ya. Jadi Urim itu artinya apa? Urim itu yang berasal dari kata arar yang diartikan sebagai terang, sedangkan Tumim itu dari kata tamam yang artinya sempurna. Jadi Urim dan Tumim itu benda yang dipakai oleh para imam di zaman perjanjian lama. Ya, jadi batu undi ini diletakkan pada tutup dada imam. Ya, terutama imam besar, yaitu pada suatu kantong yang tadi kita baca itu Keluaran 28 ayat 30, itu ditaruh di bagian jantungnya imam, saudara ya. Dikatakan pada baju efod imam ya. Melalui Urim dan Tumim ini imam dapat menerangkan kehendak Allah kepada para pemimpin di bangsa itu dan kepada umat Tuhan. Cara mempergunakannya adalah dengan melemparkan benda ini sehingga dia terjatuh ke bawah untuk mendapatkan jawaban. Jadi ini kayak batu undi. Ya, salah satu contoh adalah ketika Daud meminta bimbingan ada di 1 Samuel 23 ayat 19 sampai 12. Ya, Daud itu mengajukan pertanyaan langsung untuk memperoleh jawaban ya atau tidak. Hal ini mengisyaratkan bahwa Urim dan Tumim itu dia seperti batu undian. Apabila kedua batu tersebut jatuh dengan sisi putih, apabila alat ini dilempar lalu dia terjatuh di atasnya putih, maka jawabannya berarti ya. Tapi jika dilempar sisi Tumim itu hitam, maka itu jawabannya tidak, saudara ya. Namun jika dikatakan bahwa jadi mereka memakai benda ini sebagai tanda untuk menerima jawaban ya atau tidak dari Tuhan.
Ya, dan setelah kematian Daud, Urim dan Tumim sudah tidak lagi digunakan. Ya, atau jelas sudah tidak digunakan sebelum masa pembuangan. Jadi terakhir itu pada masanya Daud, Urim dan Tumim ini masih dipergunakan oleh para imam. Ya, bagus pertanyaan ini supaya kita mengerti. Tapi ya Tuhan suruh diletakkan di dadanya imam. Pada waktu itu Harun ya di jantungnya agar dia bisa memberi jawaban kepada ya bangsa itu ketika mereka meminta. Jadi Urim dan Tumim ini seperti batu undian yang memang dipakai buat para imam. Ketika mereka mendapat keputusan apa ya atau tidak, itu Tuhan berbicara lewat undian itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan saudara Keluaran 29. Mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya, inilah yang harus kulakukan kepada mereka. Ya, inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Ya, ayat 2, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya itu dalam sebuah bakul dan kau persembahkan semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja gamis, baju efod dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya, kau taruhlah ia serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubu pada serban itu. 7, sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. 9, kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, kau lilitkanlah destar kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. 10, kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. 11, haruslah kau sembelih lembu jantan di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. 12, haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubu dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. 13, kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya dan kau bakarlah di atas mezbah. 14, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Ayat 15, kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. 16, haruslah kau sembelih domba jantan itu dan kau ambillah darahnya dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. 17, haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya, kau taruhlah itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. 19, kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. 20, haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambil sedikit dari darahnya, kau bubuhkan pada cuping telinga kanan Harun dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka, dan darahnya selebihnya kau siramkanlah pada mezbah sekelilingnya. 21, haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu ya, dan kau percikanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya.
maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggang, lemak yang melekat padanya, paha kanannya, sebab itulah domba jantan persembahan pentahbisan. Kau ambillah juga 1 keping roti, 1 roti bundar yang berminyak, dan 1 roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. 24, haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. 25, kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. 26, selanjutnya haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. 27, demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Ayat 29, pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditahbiskan. 30, 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. 31, domba jantan persembahan pentahbisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. 32, haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada dalam bakul itu di depan pintu kemah pertemuan. 33, haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditahbiskan dan dikuduskan, tetapi orang awam janganlah memakannya sebab persembahan kudus semuanya itu. Jadi saudara, ada persembahan yang dibawa bangsa itu yang memang khusus itu disuruh Harun sebagai imam dan anak-anaknya makan. Jadi ada persembahan khusus bagi para imam, hamba-hamba Tuhan, ya, supaya mereka mendapatkan bagian juga. Tapi jemaat biasa tidak boleh makan. Kita tahu ya, untung kita hidup di perjanjian baru, sudah tidak seribet ini lagi saudara untuk menghadap Tuhan ya. Gak perlu bawa kambing, domba, lembu, sapi dan lain sebagainya. Kita hanya membawa hati dan hidup yang kudus yang berkenan pada Tuhan. Ya, ayat 34. Ya, ayat 33 tadi dikatakan, jadi Harun dan anak-anaknya harus makan daging domba jantan serta roti yang ada dalam bakul depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditahbiskan dan dikuduskan untuk penebusan ya. Tetapi orang awam janganlah memakannya sebab persembahan kudus semuanya itu ya hanya khusus bagi imam. Ayat 34, jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentahbisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis, gak boleh dimakan. Yang tinggal itu dengan api, janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semua itu. 35, maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu, selama 7 hari haruslah kau tahbiskan mereka. 36, tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 37, 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian. Bagi mezbah itu haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu menjadi mezbah maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya mezbah itu menjadi kudus. Saudara, kita melihat di sini ya bahwa ya apa yang sudah Tuhan atur itu semuanya baik dan
betapa kudusnya Tuhan ya. Jadi kalau kita baca di perjanjian lama ya, untuk menghadap Tuhan itu harus pakai aturan, tata cara dan semua ya, dan kita harus menghormati dan benar-benar mengikuti apa yang sudah ditentukan. Makanya bersyukurlah hari ini kita memiliki Yesus sebagai imam perjanjian baru kita, saudara. Tinggal sedikit kita selesaikan Keluaran 29, tidak banyak pembahasan karena ini mengenai tata cara. Ya, mengenai korban pagi dan korban petang. Ayat 38, inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, dua anak domba berumur setahun setiap-tiap pagi, ya tetap tiap-tiap hari. 39, domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. 41, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Sama seperti korban sajian dan korban curahan pada waktu pagi hari, harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum. Suatu korban api-apian bagi Tuhan. 42, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan. Ya, dikatakan di tempat kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Ayat yang berikutnya, di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ya, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. 46, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Jadi Tuhan ya adalah Tuhan Allah mereka yang menguduskan mereka, yang membawa mereka untuk ya masuk kepada ya kehidupan yang baik, saudara. Karena itu kita bersyukur kita hari-hari ini sudah ada di zaman perjanjian baru. Ya, kita bisa datang kapan saja hanya membawa korban hati kepada Tuhan. Baik, kita akan satukan hati, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Ya, ini hidup kami. Bapa, terima kasih kalau Engkau Tuhan yang sudah membawa kami setiap hari untuk mengerti kebenaran-Mu. Ajar kami juga melakukan yang terbaik. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, bahkan keluarga, rumah tangga kami, anak-anak, istri, suami, orang tua kami, semuanya kami persembahkan untuk Tuhan. Karena saat-saat ini kami tahu Tuhan tertarik dengan korban persembahan yang hidup. Biarlah kami menjadi korban yang hidup bagi Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang sakit hari ini, Tuhan sembuhkan. Yang beban berat Engkau beri kelegaan. Kami minta ampun atas setiap dosa pelanggaran kami. Kami usir segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu hidup kami. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu, hamba berdoa segala kutuk, segala apapun yang coba iblis tanamkan dalam hidup mereka, kami tolak dalam nama Yesus. Mari kita buka hati dan tangan kita malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, kesehatanmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua, dan kita menjadi terang dan berkat bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus kita mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom bagi semua saudara yang sedang berlibur. Tetap jaga kesehatan dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati.